Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan tersangka kasus penerbitan Red Notice Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Majelis Hakim beranggapan bahwa materi gugatan pemohon tidak terbukti dalam persidangan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Suharno menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan pemohon Irjen Pol Napoleon Bonaparte dalam kasus dugaan suap penghapusan Red Notice Joko Chandra. Menurut Majelis Hakim, kesempatan menghadirkan saksi untuk menguatkan materi gugatan telah diberikan, namun pemohon tidak bisa menghadirkannya di persidangan. Sementara kuasa hukum dari Napoleon Bonaparte kecewa karena hakim tidak melihat bukti utama yang diajukan oleh pemohon. Putusan lengkap belum kita peroleh, jadi kita mau pelajari dulu. Karena itu kan belum, salinannya kita belum dapat, yang pertama. Yang kedua, fakta-fakta yang terungkap juga ada sebagian yang tidak menjadi bahan pertimbangan, jadi mungkin kita akan mengambil langkah sikap-sikap setelah kita dapatkan sebagian pertimbangan. Sementara itu, kuasa hukum kepolisian mengatakan putusan hakim menolak gugatan pemohon sudah sesuai dengan fakta perkara. Majelis Hakim sudah meneliti, menelaah fakta-fakta hukum yang ada, sehingga hasilnya tadi saya sampaikan tolak. Alhamdulillah. Irjen Pol Napoleon Bonaparte dijadikan tersangka oleh penyidik Bareskrim setelah kasus dugaan penyuapan untuk menghapus Red Notice terhadap terpidana hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Irjen Pol Napoleon Bonaparte diduga terlibat dalam penghapusan Red Notice Joko Chandra. Bonaparte telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Bareskrim Polri menetapkan Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebagai tersangka dalam kasus penghapusan Red Notice Joko Chandra. Polisi menduga adanya aliran dana dalam terhapusnya Red Notice Joko Chandra dari sistem perlintasan selama Mei hingga Juni 2020 lalu. Selain Irjen Napoleon Bonaparte, penghapusan Red Notice atas nama Joko Sugiarto Chandra telah menyeret nama Brigjen Nugroho Slamet Wibowo selaku mantan Sekretaris Nasional Sentral Baru Interpol Indonesia yang menyurati pihak imigrasi pada 5 Mei 2020 lalu perihal terhapusnya Red Notice Joko Chandra sehingga pihak imigrasi menghapus nama tersebut dari sistem perlintasan. Selain Brigjen Nugroho, surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi tersebut dikirim dengan menyertakan tembusan kepada mantan Kadif Hub Interpolri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Usai beredarnya surat tersebut, Kapolri melakukan mutasi terhadap kedua jenderal. Brigjen Nugroho kini menjabat sebagai analis kebijakan utama Lemdiklat Polri, sementara Irjen Napoleon dimutasi sebagai analis kebijakan utama Polri. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.